Baik, kita mulai saja ya. Mohon maaf tadi ada keterlambatan, agak sedikit trouble nih di koneksi saya tadi. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga, Pak. Baik, suara saya jelas ya. Ya, langsung saya share. Tadi sudah saya share juga ininya ya, slide-nya. Saya sedikit bahas saja, sedikit review. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya, langsung aja open mic atau raise hand biar langsung dijelaskan ya, gitu. Oke, kita masuk ke pertemuan 12. Di sini kita akan bahas tentang kelas diagram ya, kelas diagram di rekayasa perangkat lunak. Nah, fungsi kelas diagram itu adalah spesifikasi yang jika instansiasi, jadi kelas itu kayak semacam apa ya, model lah ya, model yang kalau misalnya itu sudah dibangun itu akan menjadi sebuah objek gitu. Nah, di sini objek tersebut yang berada di aplikasi kita, sementara kan yang kita kembangkan ini sudah berbasis object oriented programming. Nah, sehingga kelas dan objek itu saya yakin ya sudah pada belajar ya, di pemrograman juga sudah belajar gitu ya. Nah, lalu di UML itu ada yang namanya kelas diagram. Nah, di sini kelas diagram di sini menggambarkan struktur dari struktur dan deskripsi kelas. Di mana deskripsi kelas itu terdiri dari komponen-komponennya, field-fieldnya ya, atau bisa juga berhubungan dengan database yang akan kita buat gitu. Jadi memang kelas diagram itu bukan seperti relasi database ya, beda gitu. Nah, dia menggambarkan benar-benar kelas yang akan terlibat dengan aplikasi tersebut, sehingga bisa saja yang ada di kelas diagram itu tidak ada database-nya, tapi kelas yang benar-benar kita buat di program seperti itu. Nah, ini ya, kelas bisa merupakan implementasi dari sebuah interface. Jadi sebuah form atau tampilan itu juga bisa dikatakan sebuah kelas kalau memang kita mau menggambarkan di kelas diagram ya. Karena biasanya satu tabel di database itu memiliki satu form ya. Biasanya kayak gitu. Jadi itu bisa dibuat kelasnya juga seperti itu. Oke, kita langsung saja ke sini. Ada atribut ya, ada di sini ada skema kelas diagramnya. Kelas diagram di sini ada nama kelasnya, terus di sini ada atributnya, dan di sini ada operationnya. Operation ini yang biasa kita kenal dengan istilah metode ya. Nah, metode. Jadi kalau kita ngeprogram itu kan ada ya metode-metode yang ada di kelas itu sendiri seperti itu. Lalu di sini ya ini atribut-atributnya yang berhubungan dengan programmingnya seperti itu. Nah, di sini ada juga yang menambahkan blok keterangan di bawahnya, tapi di sini tambahan atau opsional. Bisa kita tambahkan atau tidak. Jadi semacam keterangan bahwa ini apa aja gitu ya isinya. Nah, memang kalau kita lihat sekilas kelas diagram ini yang mirip database ya, mirip tabel ya, mirip gitu. Nah, namun sebetulnya perlakuannya berbeda dengan tabel. Nah, lalu antar kelas di dalam kelas diagram itu kita bisa menggambarkan skema relasinya. Jadi skema relasi antar kelas. Nah, di sini juga sebetulnya mirip-mirip nih, mirip-mirip seperti kardinalitas yang pernah dipelajari di skema relasi ya, skema relasi kardinalitas atau di apa namanya ERD ya, mirip-mirip sebetulnya, tapi berbeda. Di sini simbolnya berbeda dan jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar karena yang kita gunakan adalah kelas diagram bukan ERD. Nah, di sini ada arti-artinya nih, indikatornya. Misalnya ini 0, titik-titik 1 berarti kosong atau 1. Kosong atau bintang ini artinya lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau diperhatikan ini sebetulnya hubungannya tetap ya kayak 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak gitu ya. Cuma di sini lebih spesifik. Kalau misalnya dia banyak, jadi ada batas bawah, ada batas atas. Ada batas atasnya tak hingga dengan kata bintang, ada juga n. N itu dibatasi sebenarnya, misalnya 1 atau sampai 5 seperti itu. Tapi secara garis besar dia sama. Ya. Nah, contoh ya, kita langsung contoh aja nih sebelum ke sini nih. Jadi sebetulnya ini banyak nih, ada agregasi, aggregation, ada kunci gabungan kayak composite.
ada turunan inheritance ya. Inheritance itu kalau kita menurunkan dari kelas induk ya menjadi kelas yang baru dengan sedikit perbedaan, tapi sebagian besar ngambil dari kelas induk, itu namanya inheritance. Terus ada relasi. Nah, relasi yang kita bahas ini aja dulu ya. Memang ada ada dependency, ada relations juga ada. Nah, cuman kita fokusnya ke yang ini dulu deh, ke yang relasi dulu, karena dari sini kita baru mungkin kalau program kita sudah lebih kompleks ya, sebenarnya kalau program-program yang sederhana cukup ini juga sudah cukup menggambarkan kelas diagram itu sendiri gitu. Oke, di sini saya langsung contoh ya, contoh-contoh kelas diagram supaya lebih paham. Di sini ada kelas rekening sama kelas ATM nih ceritanya. Lalu di sini ada atribut-atributnya, ada nomor rekening, nama, tanggal lahir, alamat, nomor ATM, tanggal buat, tanggal aktif, dan password untuk ATM. Nah, lalu di sini ada metode-metodenya yang mungkin tidak disampaikan dulu, tapi saya di sini mencontohkan relasinya atau hubungannya. Di sini dikatakan satu ke satu, artinya ada satu atribut ya, atribut yang ada di sini itu berhubungan ke yang atribut yang ada di sini dengan jumlah data itu minimalnya satu, maksimalnya satu, dan harus ada satu gitu. Nah, artinya kalau dilihat dari satu ke satu ini, satu rekening dia akan memiliki satu ATM ya. Jadi wajib gitu. Jadi satu rekening udah wajib memiliki satu ATM. Nah, berarti kita lihat apa nih yang berhubungan antara identitasnya kan, identitas dari rekening dan ATM itu apa? Misalnya nomor rekening ya, di sini pasti ada. Kenapa kok di sini tidak ada key nomor rekeningnya juga ya? Karena ini bukan skema relasi ya. Ini skema untuk kelas diagram. Kalau di skema relasi mungkin digambarkan antar fieldnya gitu. Kalau ini tidak. Nah, kita lihat rekening dan rekening untuk satu ke satu. Berarti di sini ada identitas yang menggambarkan satu rekening pasti dia terhubung ke satu ATM. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada juga model yang lain ketika relasinya 0 ke 1 dan di sini ada 1 ya. Nah, 0 ke 1 di sini ada 1. Kenapa 0 ke 1? Berarti di sini ada yang tidak memiliki ATM ya. Nah, ini jangan kebalik nih. Kalau kita kan kepikirannya ATM-nya kan 0 gitu, bukan. Jadi ada data di sini ya, data di rekening ini yang tidak ada ATM-nya, artinya 0 gitu di sini. Tapi ada juga yang satu, maksimal satu ATM-nya. Tapi kalau kita lihat di sini, karena di sini wajib satunya itu ngelihat dari sini. Berarti setiap ATM ini dia memiliki satu nomor rekening. Tidak mungkin tidak ada gitu ya. Tapi kalau dibalik ini ya, karena di sini adalah 0 ke 1, artinya ada data di ATM ini yang ada di sini, misalnya nomor ATM ya, kita ambil nomor ATM aja di sini yang ditaruh. Itu bisa jadi nggak ada gitu. Itu bisa jadi nggak ada. Artinya nomor rekeningnya tidak memiliki nomor ATM. Itu kan 0. Atau dia memiliki nomor ATM cuman maksimalnya cuma satu. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak yang saya jelaskan? Silahkan. Cukup paham, Pak. Oke, baik ya. Jadi ini sebetulnya kurang lebih mirip-mirip kayak kardinalitas, tapi beda simbol ya. Hati-hati ya, simbolnya akan berbeda. Ya, saya lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, kalau misalnya satu di sini satu dan bintang, ya, maksudnya ini batas akhir, batas minimalnya satu atau tidak terhingga, gitu ya, atau banyak. Ya, di sini istilahnya simbolnya banyak. Tapi di sini satu. Nah, kita lihat kelasnya. Kelasnya apa? Dosen dan wilayah. Nah, artinya ya di sini setiap wilayah itu pasti terpetakan oleh satu dosen, gitu ya. Tapi satu maksudnya dosen itu pasti memiliki satu wilayah gitu. Tetapi di balik satu wilayah ini itu pasti bisa menampung beberapa data dosen gitu. Nah, jadi ngelihatnya terbalik. Satu itu ada untuk yang dosen, sementara banyak itu untuk yang wilayah. Artinya di sini data wilayah kode pos itu pasti ada duplikasi di sini ya. Di dosen ini pasti ada duplikasi di sini ya. Nah, sementara kalau yang di sini tidak ada kode pos yang duplikasi karena dia satu
gitu. Cuma satu di sini, tapi kalau di sini banyak gitu. Nah, kita ngelihat satu ke banyaknya itu apanya sih? Lihat field-nya, field yang berhubungannya apa. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ke sini, yang berhubungannya udah pasti adalah kode pos. Ya, kode pos di sini pasti berhubungan. Di sini juga pasti harus ada kode pos nanti ketika kita membuat si skema relasi. Berbeda ya, kita tidak cantumkan si kode posnya karena ini bukan skema relasi. Nah, itu contoh yang satu ke banyak ya, misalnya atau banyak yang satu ya, seperti itu. Terus sama juga ini ya, 0 ke banyak ya. Di sini batas bawahnya 0, terus batas atasnya tak hingga. Nah, sementara di sini 1. Nah, ini sama nih dengan kelas yang sama tapi kasus yang berbeda. Nah, kalau kayak begini kita bacanya berarti ada dosen yang tidak mencantumkan kode posnya. Boleh gitu ya. Boleh tidak mencantumkan kode posnya. Ini tergantung kepada sistem yang kita buat. Kembali lagi ya, kebijakannya kepada si programmer dan si analis yang membuat si kelas diagram tersebut. Nah, lalu ada asosiasi gimana kalau misalnya banyak-banyak gitu ya. Nah, misalnya satu dosen dengan mata kuliah gitu. Nah, kan satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah, berarti satu ke banyak tuh. Atau sebaliknya juga, satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen, berarti banyak juga kan, satu ke banyak juga. Nah, hubungannya jadi banyak ke banyak. Nah, memang relasinya bisa seperti ini, bisa penggambaran seperti ini. Tetapi biasanya penggambaran yang pakai kayak gini jadi malah membingungkan, sehingga disarankan dibuat penggambarannya seperti ini. Jadi hindari yang tadi tuh, yang putus-putus ini karena bakal membingungkan, tapi bisa saja sih kita lakukan. Nah, cuman bisa kita modifikasi dengan seperti ini. Jadi di tengah-tengah antara dosen dan mata kuliah itu ada satu tabel jadwal ya. Nah, tabel jadwal itu yang sebagai penghubung gitu, penghubung dari si tabel mata kuliah dan tabel dosen. Nah, walaupun kalau kita baca di sini dosen dan mata kuliah hubungannya adalah banyak ke banyak gitu. Cuma dia ada semacam tabel perantara atau kelas perantara, yaitu si kelas jadwalnya itu sendiri. Nah, jadi hubungannya satu ke banyak, satu kode mata kuliah, di sini pasti ada banyak kode mata kuliah. Di sini kode dosen berarti satu kode dosen, di sini pasti ada banyak kode dosen. Nah, di sini banyak ke banyaknya, seperti itu. Saya rasa ini sebenarnya penjelasan mirip-mirip dengan kardinalitas yang ada di skema relasi ya, sama itu mirip lah. Terus ada tidak yang seperti ini? Ini bisa saja seperti ini. Terdapat tabel pegawai di mana di antara pegawai tersebut terdapat pimpinan dari pegawai-pegawai lainnya. Tetapi pimpinan tertinggi tidak dipimpin oleh pegawai lainnya. Dengan kata lain, pimpinan tertinggi adalah top level. Jadi cuma satu di sini pimpinan, tapi di bawahnya itu bawah banyak. Cuman relasi seperti ini jarang ya, karena ini sebetulnya cukup membingungkan juga gitu ya, relasi yang seperti ini. Sehingga ya dihindari saja, pakai yang lebih sederhana, yang paham dulu gitu ya, untuk bisa diimplementasikan di program. Nah, contoh yang lain yang generalization atau yang namanya inheritance ya, turunan. Ya, ini yang contoh aja sih. Contoh aja kalau misalnya saya membuat sebuah kelas surat keterangan. Nah, surat keterangan itu kan sudah pasti judulnya aja surat keterangan gitu ya. Tapi turunan-turunannya gitu, turunan-turunannya ya itu bisa SK pindah, SK kelahiran, SK tinggal. Sama-sama semuanya surat keterangan tapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai inheritance ya atau turunan ya atau juga namanya class generalization. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang komposit ya, merupakan hasil gabungan yang tak terpisahkan dari kelas lainnya, sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak gitu. Nah, ini sebetulnya agregasi ya, komposit dan agregasi. Nah, kalau ini hubungan pelanggan per PLN, artinya di sini bisa satu pelanggan itu bisa memiliki nomor pelanggan PLN atau nomor pelanggan telepon Telkom ya, kalau misalnya seperti ini. Ini untuk agregasi ya. Tapi menurut saya sih fokusnya ke yang tadi aja dulu, ke yang gambar-gambar tadi. Baik, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi kelas diagram? Oke, apa sudah cukup materi kelas diagramnya? Silakan praktek ya. Pak, izin tanya Pak. Silakan ya. Yang kelas diagram itu ntar bakal ada ke UAS gak Pak? Ada ke UAS. Nanti pas waktu presentasi ya.
gitu. Masuk ke presentasi. Nah, mending kita sekarang bahas presentasi aja ya untuk minggu depan ya. Nah, untuk minggu depan itu kan kita ada berapa kelas ya? Ada berapa kelompok ya? Sebentar. Rencananya. Iya Pak, presentasi itu maksudnya nampilinnya lewat PowerPoint atau makalah Pak? Ya, makalah ya. Sebentar, ini saya buka dulu. Oke. Kita perkelompokkan ya. Nah, ini ada, oke, saya buka dulu, saya share screen dulu yang kelompok pagi C. Ya. Oke, ya. Di sini kita ada 14 ya, 14 kelompok ya. 3 pertemuan gitu. Kalau 14 dibagi 3 berarti ya kurang lebih 5 ya, 5 Pak. sampai 4 kelompok yang akan hadir, yang harus presentasi gitu ya. 5 sampai ini ya, berarti kasih spare aja 2 kelompok. Nah ya, jadi paling tidak minggu depan tuh ada 7 kelompok yang harus siap gitu. Takutnya ada beberapa yang kelompok belum siap, jadi bisa maju yang sudah siapnya. Berarti minggu depan itu kelompok 1 sampai kelompok 7 yang harus siap ya untuk apa namanya presentasi. Nah, sekarang saya akan ngobrolin teknisnya seperti apa nih, saya screen dulu. Oke. Ya, ini ya, ini kan kelompok 1 berarti di sini saya tandain aja 7 kelompok ini, nama-nama yang ada di sini dia harus siap untuk presentasi dulu. Sebelum presentasi berarti kan ini hari Kamis ya presentasinya. Hari Rabu itu sudah dikirim ke saya soft copy-nya. Soft copy-nya berupa apa? Makalah yang dibuat ya. Makalah yang dibuat. Jadi supaya lebih singkat dan padat, nanti lebih ke tanya jawabnya, yang dipresentasikan makalahnya aja ya, makalahnya aja, karena kan kita juga lagi Zoom juga ya, agak susah. Jadi nanti yang di share screen itu si makalahnya aja. Makalahnya yang mana? Yang kemarin UTS itu dilanjut, yang sudah direvisi kan sama saya, maksudnya udah kasih masukan-masukan, revisinya seperti apa, dari mulai judul, bab 1, bab 2, bab 3 kan ya. Nah, itu dikumpulkan sebelumnya, karena nanti saya akan nilai si revisinya dulu saya nilai gitu ya, ada nilai plusnya dulu, direvisi dari bab 1 sampai bab 2-nya. Baru ke bab 3. Nah, sekarang teknis yang nanti dijelaskan apa pas waktu presentasi ya di bab 3-nya aja, karena lebih titik beratnya ke UML-nya, yaitu mulai ke kelas diagram. Jadi mulai ngejelasinnya kelas diagram ya. Judulnya apa, lalu jelaskan langsung ke kelas diagram. Kelas diagramnya apa saja. Nah, lalu si kelas diagram dijelaskan lanjut ke apa namanya, skenario use case-nya ya, bukan kelas diagram, maaf, dari use case dulu, jadi jangan langsung ke kelas. Ini karena bahasan kelas diagram, pikiran saya jadi kelas diagram aja. Nggak, jadi awalnya use case dulu ya, maaf. Jadi use case dulu, judulnya apa, lalu use case, jelaskan use case diagramnya, nanti jelaskan setelah menjelaskan use case diagramnya seperti ini gitu ya, jelaskan ada aktornya ada berapa, apa saja kegiatan yang akan dilakukan, lalu jelaskan si skenario use case-nya. Nah, skenario use case-nya itu dijelaskan. Nah, kemudian masuk ke penjelasan ke activity diagramnya seperti apa. Activity diagramnya dijelaskan, setelah itu masuk ke sequence ya. Sequence diagramnya dijelaskan juga. Nah, karena ini kan 2 orang ya, silahkan bergantian jelaskan masing-masing punya tugas gitu. Nah, lalu setelah sequence baru masuk ke kelas diagram. Nah, di kelas diagram itu jelaskan apa saja kelasnya. Nah, nanti setelah selesai presentasi, saya akan tanya jawab ya, langsung tanya jawab aja dengan saya langsung menanyakan si aplikasi tersebut gitu, yang ada konten yang ada di dalam si makalah tersebut. Nah, sampai situ aja sih batasannya. Jadi kan saya rasa itu lebih padat ya kita presentasinya dibandingkan kita harus mempresentasikan dari awal, karena dari bab 1, bab 2 itu kan sudah dimasukkan ke penilaian UTS. Nah, sehingga saya akan fokusnya ke penilaian UAS itu dari mulai use case,
use case, skenario use case, activity, sequence, sama kelas diagram. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan? Pak cukup jelas? Pak, izin tanya, untuk Ya. soft copy-nya kan kumpulinnya hari apa tadi? Pokoknya satu Hari hari Rabu. sebelum, ya satu hari sebelum presentasi. Hari Jadi Rabu dia, nah, itu tuh semua kelompok atau yang akan tampil di hari Kamis ya, Pak? diprioritaskan yang akan tampil di hari Kamis. Tapi kalau ada kelompok 14 sudah selesai, nggak apa-apa. Silahkan kumpulkan. Gitu ya. Oh ya, baik Pak. Ya. Makasih Pak. Oke, jadi prioritas yang tadi kelompok 1 sampai 7 ini juga harus ready ya, harus sudah siap. Punya waktu 1 minggu, saya rasa cukup. Nggak saya kasih tugas nih, harusnya ada kasih tugas terakhir untuk kelasnya. Ya silakan langsung tugasnya ya itu, tugasnya kelompok saya bereskan si kelas diagramnya untuk yang proyek masing-masing seperti itu. Oke, cukup jelas untuk teknis UAS nanti. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk setiap kelompoknya itu ada minimal tampilnya nggak Pak? Minimal menit tampilnya. Oh ya, waktu yang akan saya berikan maksimal maksimal itu untuk presentasi 15 menit ya. Itu juga udah lama sih kalau untuk menjelaskan 3 itu. Saya rasa cukup ya waktu 15 menit untuk memaparkan kelas use case sampai ke kelas diagram. Nah, lalu nanti setelah 15 menit kurang lebih kita akan masuk sesi tanya jawab gitu. Tanya jawab mungkin antara 5 sampai 10 menit lah untuk tanya jawab. Nah, setelah itu diikuti kelas yang lain. Jadi saya rasa 3 SKS untuk 5 kelas itu cukup ya untuk itu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti untuk yang setelah presentasi itu, yang tanya jawabnya itu beda di luar dari 15 menit ya Pak? Ya, betul. Ya, seperti itu. Ya, Pak. Dan Terima kasih, Pak, Pak. Gimana? Pak Silakan. izin tanya lagi. Kan Ini kan? misalnya nih, kelompok 1 tuh, kan minggu depan kalau misalnya kelompok 1, nah kelompok 1 tuh nggak ada atau gimana, itu ada pengurangan nilainya nggak Pak? Ada, ya, karena harusnya siap, ya, gitu. Jadi harus benar-benar disiapkan. Ya, kecuali ada sesuatu hal yang memang tidak bisa terelakkan dan ya kejadian yang luar biasa gitu ya. Nah, ya silahkan ajukan ininya kenapa gitu. Alasannya tidak bisa tampil. Bukan gara-gara alasannya tidak selesai atau belum beres. Kalau itu jelas langsung ada pengurangan nilai. Tapi kalau memang sudah siap, siap tampil gitu ya, tapi ada sesuatu hal yang memang menghambat, ya silahkan sampaikan gitu kan ya. Kan terbukti siap tampil itu ketika hari Rabunya dikumpulkan, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Baik Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Oke. Ya, jadi ya silahkan. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 7 ya, ready. Prioritas kan 5 kelompok dulu nih, makanya kenapa di spare 2, takutnya yaitu ada yang tidak bisa gitu ya, ada yang tidak bisa tampil. Terus saya pikir juga mungkin nanti bisa jadi lebih cepat presentasinya, jadi bisa saja udah selesai 5 ya lanjut aja langsung ke yang ke 6 dan ke 7 gitu kalau memang masih ada waktu ya, kalau enggak ya udah berarti minggu depan. Paling seperti itu ya. Ya. Pak, maaf. Boleh, silakan. Kelompok yang keuangan belum direvisi, Pak. Keuangan yang mana ya? Yang kelompok berapa tuh? Kelompok 13. Kelompok 13 tentang administrasi keuangan. Oh iya. Bentar. Oke, oh ya 2 kelompok lagi yang belum terbahas ya. Ya kemarin tidak keburu ya, nggak apa-apa, kita bahas aja sekarang. Tapi ini sebelum saya bahas ini mengenai presentasi sudah ada yang sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah nanti akan saya bahas lah itu. Nah satu lagi setelah jadi gini, kenapa kan setelah selesai presentasi itu ada pembahasan langsung tanya jawab.
Jadi itu maksudnya langsung saya revisi gitu. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, langsung saya revisi. Nah, silahkan direvisi, diperbaiki. Lalu setelah hasil revisi dan perbaikannya itu dikirimkan ketika jadwal UAS. Begitu. Paham nggak? Oke. Bisa dimengerti? Jadi nanti kan presentasi nih, tampil, udah selesai tampil, presentasi, kita kan tanya jawab, ada revisi di sana. Nah, ketika sudah revisi, catat, perbaiki yang harus direvisinya. Nah, nanti ketika jadwal UAS, kan kita ada jadwal UAS nih, setelah pertemuan berapa? 15 ya, kan pertemuan 16 itu UAS. Nah, itu pengumpulan terakhir untuk makalah yang sudah direvisi dan sudah tampil, seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Paham ya? Oke, siap. Ya, tadi ada request untuk ngebahas kelompok 13 dan 14 ya. Ini ada semua nggak yang 13? Ada, Ayu Pak. ya, Ayu Sri, Elis, sama Nurhaliza ya. Oke, saya buka dulu ini. Kemarin itu belum sempat dibahas ya. Yang dua nggak apa-apa. Kita masih ada waktu banyak kok. Oke, kelas pagi C. Nurhaliza ya. Sebentar ya. Oh ya, ini udah keluar. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, sambil membuka, silakan. Ada yang ditanyakan? Untuk nanti minggu depan presentasinya online apa offline ya, Pak? Sepertinya kita nggak bisa offline dulu ya, online aja. Ya, seperti itu. Oke, baik, Pak. Ya, online aja ya. Tapi siap ya semua dan open cam, karena nanti saya bakal ngelihat ya gesturnya, kesiapannya, gitu ya, pada saat menjelaskan. Gitu. Oke, sudah tampil ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perlu Sebelum pakai kita almet jelaskan? nggak Pak on cam-nya? Gimana? Perlu Ya. pakai almet nggak alma mater STT gitu Pak? Sebetulnya sih ya boleh ya, kalau mau tampil seperti itu boleh, tapi tidak saya wajibkan juga karena memang yang penting bebas rapih dan tidak nggak pakai kaos gitu ya, gitu. Pokoknya siap. Jadi gimana kalian mempersiapkan diri untuk presentasi gitu ya, presentasi seperti itu. Jadi jangan ya rapih aja lah, bebas rapih lah ya. Kalau mau Baik pakai Pak, cukup jelas Pak. kalau mau pakai alma mater boleh, lebih bagus lagi biar lebih kelihatan rapihnya, boleh lah. Oke, ya ada lagi yang mau dijelaskan? Saya mau tanya. Ya, oke. Pokoknya nanti minggu depan persiapkan benar-benar yang tampilnya ya. Semuanya kan satu kelompok kan cuma 2 orang ya, berarti semuanya bakal tampil dan nanti jelaskan siapa yang ngejelasinnya gitu ya, dibagi. Oke, saya bahas ini. Di sini sistem administrasi keuangan SMA swasta berbasis web ya. Oke, di sini dari kelompok 13 ya. Ayu Sri Wahyuni, Elis Nurmalasari, Nurhaliza, Julianti Hayati. Oke, di sininya sudah bagus ya, udah rapi ya, ininya bagus untuk covernya. Nah, ini cuman untuk ininya judulnya kita ganti aja dengan rancang bangun ya, rancang bangun. Ini sudah betul pakai berbasis webnya. Jadi kita ganti aja rancang bangun aplikasi ya. Jadi lebih ke fokus ke rekayasa perangkat lunaknya.
Nah, kalau pembahasan sistem informasi itu biasanya lebih langsung ada pembahasan tentang sistemnya, nanti ada tentang flow map dan lain-lain kalau untuk sistem informasi. Jadi kita lebih menjurus ke rekayasa perangkat lunak, jadi judulnya rancang bangun saja, rancang bangun aplikasi ya. Nah, jadi sehingga judulnya jadi rancang bangun aplikasi administrasi keuangan SMA swasta berbasis web ya. Nah, tapi ini sudah betul. Oke, lanjut ke daftar isinya. Oke, sudah rapih. Cuman ini nanti perbaiki lagi, cari cara bagaimana si bab satunya jangan di atas. Jadi harus di sini ya, harus dijajar gitu ya. Nah, itu. Oke, use case skenario. Oke, nah ya. Ya, kita lihat latar belakang. Nah, latar belakangnya di sini oke ini membahas tentang hal umum, sudah betul, lalu langsung setiap instansi pendidikan menjarah sudah mulai ke mengerucut ke permasalahan keuangan. Oke, bagian solusi di sini sudah. Nah, solusinya permasalahan adalah pembuatan sistem informasi yang sangat menunjang untuk permasalahan tersebut. Oke, nanti di sini ganti aja ya pembuatan aplikasi ya, sistem informasinya diganti dari aplikasi. Terus di sini oleh itu membangun aplikasi ya. Nah, sekarang rumusan ya, rumusan masalah bagaimana membangun sistem keuangan dan bagaimana sistem keuangan dapat digunakan ya. Ini sih sepertinya nggak perlu ya bagaimana digunakannya karena cukup dengan satu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun ya, merancang dan membangun aplikasi keuangan gitu ya. Ya, seperti ini. Seperti itu. Gimana untuk kelompok 13 ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Oke. Jadi yang poin 2 itu hapus aja ya, Pak? Ya, jadi disatukan aja jadi bagaimana merancang dan membangun aplikasi keuangan berbasis web. Baik, Pak. Iya. Oke, saya baca. Saya lanjut ke batasan masalah. Nah, di batasan masalah di sini yang harus diperhatikan. Batasan masalah itu bagaimana kita melihat ruang lingkup kerja aplikasi kita gitu. Jadi di sini di batasan masalah itu kita ngebahas si aplikasi kita tuh mau apa aja gitu ya, mau isinya seperti apa saja. Nah, ini sudah betul ada penanganan laporan ya meliputi inputan, sumbangan, kayak gini udah betul. Nah, ini yang membahas di dalam aplikasinya. Tapi ada lagi tambahkan lagi karena ketika di batasan masalah itu tidak hanya membahas inti dari si aplikasinya, cuman semua yang berada di sekitar aplikasinya seperti aplikasinya kan tadi basis web. Nah, itu mau dibangun pakai apa gitu, pakai bahasa pemrograman apa. Karena basis web kan banyak ya, bisa ada yang pakai JavaScript, PHP gitu ya, atau mau pakai CI atau Laravel. Nah, silahkan itu disinggung di sini di batasan masalah. Jadi mau bikinnya pakai apa. Nah, terus misalnya boleh misalnya menggunakan Apache gitu ya, Apache yang ada di exam boleh, tapi ditaruhnya di batasan masalah. Lalu tentukan juga database-nya, basis web itu database-nya apa, ya kan ya, bisa saja kan pakai Postgre gitu ya, atau pakai Oracle, pakai MySQL. Nah, silakan dicantumkan di sini di batasan masalah. Kemudian di batasan masalah juga dibahas di sini menggunakan model atau metode model pengembangan perangkat lunaknya apa gitu ya. Kan kalau dari awal itu mau pakainya waterfall kan. Nah, berarti ya di sini juga disinggung ini menggunakan pengembangan waterfall. Nah, lalu sekarang ya ini paling itu saja untuk batasan masalahnya ya. Ya. Ya, Pak. Oke, nah sekarang di sini metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan adalah waterfall. Oke. Di sini tujuan kenapa menggunakan waterfall adalah ya, nah ini udah bener ya, sudah terjawab alasan-alasannya. Metode konfirmasi baik terdiskusi, oke, segi ini resource lebih baik. Oke, udah bisa ya. Di sini masuk ke alasan kenapa memilih waterfall. Nah, jadi bukan teorinya yang dikemukakan. Lalu kita lihat definisi kebutuhan penggunanya. Oke, penggunanya siapa saja? Siswa, admin, guru, apa saja yang diakses. Ya, ini udah betul.
Terus kebutuhan perangkat lunaknya, ya ini sudah betul ya. Ya, bisa hard disk, modem, mouse, printer sih udah langsung ya. Laptop oke udah cukup mungkin ya. Nah, memang langkah baiknya ada spesifikasinya dengan hard disknya berapa gitu ya. Hard disknya berapa space yang dibutuhkan untuk aplikasi ini gitu kan. Pasti masing-masing laptop itu kan ada hard disk misalnya 1 tera atau 500 giga kan ya. Tapi kan untuk aplikasi itu tidak membutuhkan banyak gitu. Misalnya untuk aplikasi web katakanlah membutuhkan 20 megabyte gitu. Seperti itu ya. Ya. Oke, lalu ada kebutuhan perangkat lunak. Nah, kebutuhan perangkat lunak sih sebetulnya bisa ya disampaikan, tapi lebih ke sini aja dulu. Tapi nggak apa-apa ini. Nah, ini sebetulnya ini yang ini ya Sublime PHP itu ditaruhnya di atas tadi ya, di sini nih. Ditaruhnya di sini di batasan masalah ya, ditaruhnya di sini. Jadi pindahin aja. Baik, Pak. Oke, nah sekarang yang ini kebutuhan fungsional itu adalah fitur-fitur ya. Ini sistem dapat melakukan transaksi pembayaran fitur-fitur ya. Oke. Masuk keluar transaksi. Oke, ini bisa lah. Oke ya. Kebutuhan non fungsionalnya ya ini rules ya. Aturan-aturan validasi oleh sistemnya. Oke, udah paham nih, udah bagus ya. Bagus banget ininya laporannya. Terus timeline. Nah, timeline untuk waterfall memang seperti ini ya. Jangan ada yang bersinggung-singgung. Ini sudah betul dan ini sudah masuk ke proses deployment. Ya, oke sudah betul. Ini udah bagus. Ya, kita masuk ke use case ya. Use case-nya adalah yang seperti ini. Ya, oke saya lihat di sini registrasi, pembayaran SPP, login di sini dia include. Oke. Ini admin di sini untuk merespon, siswa dia hanya mengakses ini saja. Oke, ini sudah betul ya, kayak saya rasa ini tidak perlu direvisi, sudah betul ya. Cuma di sini registrasi dia siswa hanya data pembayaran aja ya, nah, karena ini data guru dan ini kan ada di sini. Oke, sudah betul, sudah bagus. Sip. Nah, sekarang ke skenario diagram atau skenario use case nomor 1. Registrasi, deskripsi awalnya. Oke, ini sudah betul ya. Posisinya juga kayak gini. Nanti seperti apa, ini ASN, login, dan yang kedua, ya oke, yang penting jumlahnya harus sama ya. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, berarti harus ada 7 skenario use case. Ya. Ya, 7. Oke, ya ini bagus juga ada penutupnya. Ya, paling sepertinya tidak ada revisi yang terlalu banyak ya untuk kelompok ini. Tinggal tadi aja mungkin dibatas sama judul. Nanti tinggal tambahkan, dilanjutkan ya sampai ke presentasi ya berarti nambah ke activity, sequence, dan kelas diagramnya. Oke, paling itu saja. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Oke, Terima sudah bagus kasih. ya. Ya, sudah bagus banget. Oke, selanjutnya ke Siti Cynthia sama Tendi, ada nggak? Siti Cynthia sama Tendi. Nah, sayang sekali nggak ada ya, nggak hadir ya. Siti Cynthia sama Tendi. Untuk yang terakhirnya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya bahas aja karena ini di-record. Siapa tahu nanti bisa melihat ya, bisa melihat revisinya. Saya bahas aja. Ya. Point of sales.
Oke, LPL untuk point of sales ya. Ini nanti untuk kelompok yang terakhir nih, 14 Citizen sama Tendi. Ini judulnya diperbaiki ya. Jadi rancang bangun saja, rancang bangun aplikasi point of sales inventory berbasis apa? Jelaskan dulu nih, berbasis Android atau berbasis mobile atau berbasis web, itu dijelaskan seperti rencana awal. Kemudian ini kata pengantarnya, daftar isinya ya perbaiki nih, bab 1 bab 2-nya harus ada judulnya ya, seperti itu. Terus sebuah sistem aplikasi untuk mengisi data barang manual. Oke, diharapkan mampu karena pendapatan administrasi sehingga diperlukan. Oke. Nah, cuman ini nggak dijelaskan mau pakai apa nih. Aplikasinya mau pakai apa? Mau pakai web atau mau pakai Android atau mobile ya? Dijelaskan. Terus rumusan. Oke, rumusan masalahnya ini nggak usah ya, nggak usah dijelaskan. Udah aja langsung bagaimana merancang dan membangun ya. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi tersebut. Terus batasan masalah, nah oke di sini sudah ada, pakai berarti ini ada coordinator dan database. Nah, artinya ini kan basis web ya. Kalau basis web ini harusnya dijelaskan disinggung di sini dan di judul juga dijelaskan berbasis web. Nah, seperti itu. Ya. Oke, metode pengembangannya, batasan masalahnya ini sudah ada jelaskan juga apa aja nih sedikit ruang lingkup tentang si inventory clouds ini. Terus jelaskan juga sih metodenya pakai apa gitu. Kalau di sini kan kemarin pakai waterfall ya, waterfall yang seperti ini, yang waterfall yang termodifikasi. Oke, waterfallnya seperti ini, requirement analysis, design, code testing dan acceptance. Di sini acceptance ini adalah ininya deploymentnya ya. Ini sebetulnya tidak harus dijelaskan ya, karena ini lebih ke teori waterfallnya. Sebenarnya sudah disampaikan teori waterfall. Jadi langsung saja ke alasan gitu. Alasan kenapa sih kok pakai waterfall? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Kenapa nggak pakai RAD? Ya seperti itu. Jadi dijelaskan alasannya, bukan memaparkan si teorinya. Nah, terus definisi perangkat lunaknya. Oke, definisi kebutuhan admin. Oke, sudah bisa. Dapat pengguna apa? Pengguna sales ya. Oke, hardware. Perangkat lunak, CPU-nya oke, ini jelaskan lebih detail lagi CPU-nya berapa ya, prosesor berapa, memori berapa, perlu space berapa si hard disk-nya gitu ya, tidak harus, nggak mungkin si aplikasi membutuhkan space 500 GB, bukan gitu. Jadi aplikasi tersebut bisa menghabiskan berapa ya, kurang lebih misalnya 20 sampai 100 MB mungkin, atau itu diatur ya, dikira-kira lah si web itu bisa sebesar apa. Seperti itu. Terus kebutuhan fungsional. Deskripsinya oke, ini bisa seperti inilah ya, non fungsional ini adalah rules-nya. Oke, timeline. Nah, timelinenya kurang tepat nih, salah ya. Ya, maksudnya kurang tepat tuh kalau waterfall tidak ada yang kata-kata yang bersinggung seperti ini. Waterfall itu pasti dia satu proses selesai baru dilanjutkan ke proses yang lain. Jadi tidak ada singgungan. Kalau singgungan kayak gini ini bisa jadi rapid ya, atau bisa jadi spiral ya kalau seperti ini, karena dia ada singgungan gitu, ada singgungan di antara prosesnya seperti itu ya. Selanjutnya ke use case ya. Use case-nya sih sudah bagus ya, ini ada login di sini, logout. Nah, logout juga harusnya ada login nih ya, ada ketarik login juga di sini harusnya. Update stock, hapus. Oke, ini apa nih, extend ya, extend. Oke, inputnya udah benar, ini udah paham lah, udah bagus ya. Paling itu. Oke, untuk skenario diagramnya oke, ini sudah bagus juga. Iya, oke, paling itu saja ya. Itu untuk kelompok terakhir ya, jadi ini memang di record, nanti silakan kalau ya karena dia tidak hadir ya, silakan nanti dikasih tahu aja untuk bisa melihat hasil revisinya. Oke, paling itu saja yang saya jelaskan. Ada lagi yang ditanyakan untuk materi hari ini dan untuk cara nanti presentasi? Ya, kalau tidak ada, saya akan bahas tugas yang kemarin ya. Jawaban tugas yang kemarin itu kan adalah sequence ya.
Ini saya bahas dari yang sebentar ya. Ini sebetulnya yang kemarin itu bukan ini ya. Ini kan sebetulnya yang kelas malam ya. Yang kelas pagi itu case-nya apa ya? Sebentar. Kalau saya bedakan. Ya. Baik, sebentar mana ininya. Ya, oke. Tugasnya adalah login ya, buat sequence untuk login, terus pengembalian buku dan perhitungan denda ya. Oke, tugasnya itu ya, pengembalian buku dan perhitungan denda. Ya. Baik, di sini kalau untuk yang login sih mudah ya. Ya, jadi cukup satu aktor. Ini saya akan share screen. Ya, ini sudah ke share ya. Saya bikinnya di Visio, tapi di Visio memang nggak ada ininya ya, beda dia si apa namanya dia simbol ininya bikin manual nih saya ya, jadi nggak ada simbolnya di sini gitu, jadi harus bikin ulang kemarin itu, jadi aktor lifetime-nya ini diganti ini sebetulnya, karena di sini tidak ada pilihan sebetulnya, tidak ada pilihan untuk merubah shapes-nya gitu ya. Jadi beda. Nah, ini misalnya anggota ya, login ya berarti kan kayak gini ya. Ini form kan, dari anggota ini dia akan mengakses form login bentuknya seperti ini. Lalu form login itu dia akan mengkonfirmasi, ya akan mengkonfirmasi apa yang dikonfirmasi oleh si kelasnya, ya kelasnya atau si programnya. Nah dia akan konfirmasi, diproses oleh si kelas, lalu dia akan mengakses si modelnya itu yang berhubungan dengan database. Nah, dari database baru direspon. Database-nya akan mengirimkan lagi ke sini datanya, direspon, lalu dari sini dia akan mengirimkan ke sini ya, ke si anggota tersebut si C ini melalui sebetulnya melalui login ya. Apakah dia tampil atau tidak ya melalui login. Seperti itu. Jadi dia ke sini dulu baru langsung ke depan. Karena si login itu tetap berhubungan. Nah, ini kan menggambarkan timeline-nya. Lainnya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, misalnya. Nah, gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini kita mirip-mirip. Nah, seperti itu ya. Nah, ini timeline-nya. Login akan karena ini tetap tampil dan ini tetap melakukan proses ya, tetap melakukan proses. Ya, seperti itu. Agak susah juga nih. Silakan bisa gunakan aplikasi yang lain sih. Kalau mau upload ya. Nah, ini untuk yang login. Nah, terus kita masuk ke yang apa namanya pengembalian ya, pengembalian buku. Nah, kalau pengembalian ya dari sini anggota ya, anggota terus ke admin ya. Nah, ada dua aktor di sini yang terlibat karena admin di sini berfungsi untuk memproses validasi. Jadi anggota dia akan mengirimkan data buku ke formnya, form pengembalian, lalu dia
akan melakukan proses oleh C ini, lalu di sini akan diproses dia ke database, dari database dia langsung kembali ke depan ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini sini dulu. Nah, seperti itu ya. Biar lurus gitu. Terus dia setelah sampai sini dia ke admin kan. Nah, ini kan ke admin. Admin dia akan langsung mengakses ke sini, proses si validasinya. Tapi di sini juga ada interface ya. Interface yang digunakan adalah si ini ya, ada interface yang terlibat di sini ya. Si interface-nya adalah ini. Seperti itu. Ya. Oke. Proses validasi. Nah, proses validasi yang pengembalian. Lalu dari validasi ya, dari proses validasi ini dia akan dilanjutkan ke susah juga nih ya aturnya. Nah, ya itu ya proses validasi. Nanti di sini ada lagi prosesnya dari proses validasi tersebut. Dari apa apa namanya formnya diteruskan ke si kelas diagramnya. Si kelas ininya ya, kelas. Ya, oke. Nanti ke validasi, itu jawabannya langsung dikembalikan dari M, dia dikembalikan dulu ke C-nya ya, ke si controllernya. Baru dari controller dia akan diteruskan ke apa namanya? Ke form ya, ke form. Jadi bakal ada tampilan form di ininya. Di adminnya. Nah, setelah tampil form ya baru informasinya akan diberikan oleh ke admin dan ke si anggota. Jadi anggota dan admin menggunakan form yang sama tetapi ada respon yang berbeda ya, seperti itu. Bisa nggak misalnya kita bikin formnya lebih dari satu, misalnya form admin dan anggota? Bisa ya, berarti di sini ada dua. Jadi ini versi yang lain. Yang penting logic programmingnya kebaca, ini maunya kemana, seperti itu. Dan fase-fasenya seperti apa. Oke, itu untuk yang apa namanya pembalian ya. Nah, ini untuk yang denda. Nah, denda sebenarnya kurang lebih sama, tapi di sini ada konfirmasi dulu dari sini. Jadi setelah ada perhitungan, oh ya diambil, ada cek tanggal kembali, lalu dia akan konfirmasi dulu ke depan. Ya, dia akan ada konfirmasi dulu ke si anggotanya, tapi melalui interface. Ya, melalui interface, konfirmasi, lalu informasinya akan dilakukan konfirmasi ya. Konfirmasi, cek data, konfirmasi, dan oleh admin pun akan dikonfirmasi. Nanti validasi dan terakhir diberikan ke anggota. Jadi kurang lebih sama. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk sequence? Silakan. Nah, hasilnya tidak perlu persis seperti yang saya jelaskan ya. Tapi kalau misalnya yang sudah buat si logika alur programnya sudah tepat, itu nggak masalah, tetap saya betulkan karena kan biasanya masing-masing orang memiliki alur program yang berbeda ya. Ya seharusnya kalau sama itu malah aneh gitu ya. Kalau sama persis gitu salah itu malah aneh. Tapi kalau misalnya berbeda dikit itu tidak masalah, berarti memang ada pemikiran yang berbeda, cuman tujuannya tetap sama gitu ya. Karena logika orang tuh biasanya beda-beda gitu, nggak sama gitu ya. Pola pikir orang tuh pasti beda. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita masih ada waktu. Tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Baik, cukup jelas ya. Baik, silakan punya waktu 1 minggu persiapkan untuk presentasi ya, presentasi. Jadi nanti file presentasinya ya file makalahnya ya, makalah yang nanti mau dijelaskan gitu. Ya nggak usah bikin PPT lah kalau misalnya. Tapi kalau mau pengen lebih bagus ya tidak masalah ya. Yang penting tidak merubah si kontennya gitu. Kontennya itu tadi si kelas diagram,
use case, terus activity ya, terus use case, skenario use case, sama sequence-nya, dan diakhiri dengan kelas diagram. Itu harus terjelaskan lah seperti itu. Baik, diperhatikan ya nanti yang tampil siapa gitu ya. Ya, performance-nya juga yang terbaik ya. Jangan yang ya harus rapi lah ya, harus rapi. Lalu siap 7 kelompok tersebut ya, apakah mau random dipanggilnya atau berdasarkan kelompok? Berurutan, Pak. Berurutan, Pak. Berurutan. Berurutan. Baik, kalau berurutan siap berarti kelompok 1 ya. Nanti berarti jam 10 ya kita mulai. Mudah-mudahan tidak ada kendala seperti tadi. Jam 10 kita bisa mulai untuk presentasinya. Jadi dimulai dari kelompok 1 ya. 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, kita lanjut ke kelompok 6 dan kelompok 7. Nah, jadi itu ya tujuannya 7 kelompok dulu gitu. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada, cukup jelas, kita screenshot dulu yang hadir hari ini. Silakan open cam. Ya. Nah, kalau ini saya bisa open cam di sini. Iya, oke. Cuman nggak jelas. Oke. Baik, siap ya. Itu Dimas sama Caleb kayaknya tepatnya sama ya. Lagi bareng Pak, kan mau offline, Iya, belum dapat ya, nggak apa-apa. Ada kuliah offline Pak, komunikasi data. Oh iya, di kampus ya. Iya, saya juga di kampus ini. Iya Pak. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, tunggu ya. Sip, saya save dulu. Udah, Pak. Bentar, untuk halaman 2 ya. Sebentar. Ini kalau saya pakai laptop lemot banget, jadi mohon maaf agak lama. Oke, siap untuk halaman 2-nya. 1, 2, 3. Nigel di mana Nigel? Nigel lagi di WC nih. Cuk, bikin jedak yuk. Bikin jedak Cuk. Bentar ya. Baik, oke, sudah semua ya, sudah terrecord semua. Nanti saya upload juga nih hasil rekamannya. Jadi silakan bisa dilihat lagi ya. Siap, Pak. Baik, cukup sekian ya untuk perkuliahan siang hari ini. Terima kasih sudah Terima mengikuti kasih, perkuliahan. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Persiapkan presentasinya ya. Jangan semuanya dipersilakan, siapa yang mau tampil juga ya. Penampilannya juga diperhatikan ya, jangan asal ya.
Ya, Baik, supaya Pak. hasilnya juga agak maksimal karena ini masuk ke penilaian UAS ya, walaupun ada beberapa komponen nanti dia termasuk si dari isinya juga. Gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.